Cerita Kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan. Halo teman-teman, berjumpa lagi dalam Cerita Kita. Nah teman-teman, kali ini cerita kita akan menyajikan dongeng yang berjudul Kepiting Berjalan Miring. Pada suatu hari yang cerah, di suatu tepi pantai, ada seekor kepiting bersama dengan anaknya. Saat air laut sedang surut, ibu kepiting dan anaknya berjalan-jalan di sepanjang pantai. Mereka bertemu dengan banyak makhluk. Ada manusia yang sedang berjalan-jalan, ada anjing, dan lain sebagainya. Sang anak kepiting mengamati mereka semua. Ia mulai terpaku pada satu hal aneh. Lalu dia mengamati bahwa ada yang salah pada cara berjalan ibunya dengan makhluk-makhluk lain di sana. Ibunya yang sedang berjalan di depannya terlihat berjalan dengan miring, tidak seperti makhluk yang lain. Ibu, mengapa kau tidak berjalan lurus ke depan, tetapi malah berjalan menyamping? Tanya sang anak kepiting. Mendengar pertanyaan anaknya, sang ibu kepiting pun berhenti dan memandangi anaknya. Coba kau lihat, manusia, anjing, kodok, dan semua makhluk yang kita temui berjalan dengan arah lurus ke depan. Hanya kita yang berjalan dengan arah menyamping, Ibu. Sang anak kepiting agak cemas karena merasa ibunya tampak aneh dari yang lain. Ibu memang tidak bisa berjalan lurus, Nak. Begitupun kamu. Kita berbeda dengan mereka. Jawab ibu menjelaskan dengan sabar. Mendengar hal itu, tentu saja tidak membuat sang anak puas. Loh, kenapa berbeda? Kita kan sama-sama makhluk hidup. Kita juga harus bisa berjalan lurus. Aku bukan makhluk aneh yang bisanya berjalan miring saja, Bu. Bantah anak kepiting itu. Sang ibu hanya terdiam, tidak bisa berkata-kata. Baiklah, Bu. Aku akan membuktikan kalau aku bisa berjalan dengan arah ke depan, ujar sang anak kepiting. Dia berusaha berjalan ke arah ke depan, tetapi tetap saja tidak bisa. Si anak kepiting selalu terjatuh saat mencoba. Bahkan dia merasa kaki-kakinya menjadi sakit bila dipaksa untuk berjalan dengan mengarah ke depan seperti yang dilakukan makhluk hidup lainnya. Kamu tidak akan bisa, Nak. Memang sudah seperti ini keunikan kita. Dengan berjalan miring tidak seperti mereka. Mereka makhluk hidup lain hanya bisa berjalan lurus, ujar si ibu kepiting. Tetapi si anak kepiting itu terus memaksa agar ia bisa berjalan lurus. Sini, lihatlah, Nak. Ibu contohkan bagaimana ibu berjalan lurus ke depan ya, ujar si ibu kepiting mencoba berjalan lurus. Tetapi hasilnya tetap saja miring. Si anak terdiam sejenak sambil menangis. Karena telah putus asa dan lelah mencoba, kaki-kakinya mulai sakit karena memaksa diri untuk menuruti egonya agar bisa berjalan lurus ke depan. Sang ibu terus saja menjelaskan bahwa setiap makhluk itu berbeda-beda, tidak semuanya sama. Masing-masing memiliki keunikan tersendiri, seperti halnya mereka yang bisa berjalan miring. Makhluk lain mungkin juga tidak bisa jika harus berjalan miring sepertinya. Anak itu kemudian mengerti. Maafkan aku, Ibu. Aku tidak seharusnya memaksakan diri dan menolak dengan kodratku sebagai kepiting, kata si anak kepiting. Akhirnya, sang anak menyerah dan sadar bahwa setiap makhluk hidup punya caranya sendiri-sendiri untuk hidup. Berjalan ke samping di antara makhluk-makhluk yang berjalan lurus ke depan bukan berarti dia aneh ataupun gagal. Menggali potensi diri jauh lebih baik
daripada hanya bercermin dan meniru orang lain. Kemudian anak kepiting itu pun terus berjalan dengan bangga karena ia bisa berjalan dengan cara yang unik, tidak seperti makhluk lainnya. Ia kini menjadi lebih bangga menjadi kepiting dengan perbedaannya yang istimewa. Nah teman-teman, itulah tadi cerita tentang kepiting yang berjalan miring. Pesan moral dari dongeng ini yaitu, setiap makhluk memiliki cara hidup masing-masing. Tidak semua hal sama, pasti memiliki perbedaan. Namun, dari setiap perbedaan itu, mampu membuat makhluk itu menjadi lebih istimewa. Jadi, harus selalu bersyukur dengan hidup masing-masing. Nah, teman-teman, sebelum videonya berakhir, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan tombol subscribe ya, agar kita masih bisa bercerita kembali pada video-video yang akan datang. Sekian dulu untuk cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu kembali di cerita berikutnya.